Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini kita akan membagikan kisah riwayat Waliullah Datuk Surgi Mukti atau nama beliau Syekh Jamaluddin Al-Banjari. Syekh Jamaluddin Al-Banjari merupakan salah satu ulama besar Kalimantan Selatan yang hidup di masa penjajahan Belanda. Syekh Jamaluddin Al-Banjari juga lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Surgi Mukti atau cicit Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari garis istri ke-6 bernama Ratu Aminah bin Pangeran Toha atau seorang bangsawan kerajaan Banjar. Syekh Jamaluddin Al-Banjari dilahirkan di Desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur, tahun 1817. Ia putra pasangan Haji Abdul Mahid Kosyasih dan Hajah Jaliha yang tumbuh di lingkungan agama kuat. Sejak remaja, Syekh Jamaluddin Al-Banjari sudah menimba ilmu di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Syekh Jamaluddin Al-Banjari juga salah seorang jaringan ulama Haramain atau Tanah Haram Mekah dan Madinah. Sekitar tahun 1894, Syekh Jamaluddin Al-Banjari kembali ke Banjarmasin di masa-masa terjadinya konfrontasi Belanda. Sekembalinya ke tanah Banjar, Syekh Jamaluddin Al-Banjari dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah ikut konfrontasi menghadap penjajah dengan bergabung dengan pasukan pemerintah Antasyari atau memilih berdakwah meski harus berkawan dengan Belanda. Tahun 1899, Syekh Jamaluddin akhirnya memutuskan menjalankan dakwah setelah Belanda mengangkatnya sebagai mufti. Jabatan mufti atau jabatan penting pada masa itu, setara dengan menteri atau hakim. Putusannya adalah menjalankan syariah, hukum Islam bagi warga Banjar. Mufti Jamaluddin juga terkenal sebagai ahli falakiyah atau astronomi. Syekh Jamaluddin sering diminta pendapat memutuskan awal dan akhir Ramadan berdasarkan perhitungan hilal yang dia kuasai. Bahkan urusan bertani di masa itu, kapan waktu bercocok tanam yang baik juga menjadi bidang yang dikuasainya. Sebagai ulama dan pendakwah, kekuatan ilmunya sudah mencapai titik tertinggi dengan berbagai karomah yang dimiliki. Dalam sebuah ceramah di hadapan murid-muridnya, Surgi Mukti mengatakan bahwa di setiap ada air pasti ada ikannya. Pertanyaan ini terdengar petinggi Belanda dan memanggilnya untuk melakukan tes kebenaran ucapan itu. Jika ada air, ada ikan. Maka apakah mungkin di dalam air kelapa juga ada ikan? Sebiji kelapa muda dibawa ke hadapan Mufti Jamaluddin. Kelapa muda itu pun dibelah. Seketika air muncrat dan bersamaan seekor ikan sepat menggelepar keluar dari buah kelapa tadi. Sejak kejadian itu, petinggi Belanda semakin menaruh hormat kepada Syekh Jamaluddin. Sebab tidak hanya ahli dalam ibadah, kuat dalam agama, tetapi juga piawai dalam perkara dunia. Sebagai bentuk penghargaannya, pihak Belanda saat itu menjulukinya Haji Jamaluddin Al-Banjari sebagai Surgi Mukti. Meski hidup dan tumbuh di lingkungan pemerintah Belanda, namun kelebihan Mufti Jamaluddin tetap bergaya ulama. Keteguhan beribadah menjadi bukti betapa kekuatan ilmu agama lebih mulia daripada urusan dunia. Tak salah pula jika kepemimpinannya disukai Belanda, tetapi dakwahnya dinantikan murid-muridnya. Syekh Jamaluddin Al-Banjari terkenal mengadakan pengajian duduk. Dia tidak berdakwah dari rumah ke rumah, tetapi justru warga yang berdatangan ke rumahnya. Konon dalam kisah yang beredar di tengah masyarakat Banjar, Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari memiliki banyak karomah, antara lain 1. Ketika Syekh Jamaluddin Al-Banjari melakukan perjalanan dari Sungai Jingah menuju Desa Dalam Pagar, Martapura.
Di perjalanan itu, salah satu warga melapor perhiasan emas mereka terjatuh dan hilang di sungai. Dengan merentangkan salah satu tangan ke dalam sungai, perhiasan yang tenggelam itu tiba-tiba ada di tangannya. Lebih mengherankannya, dalam perjalanan dari Sungai Jingah ke desa Dalam Pagar, Syekh Jamaluddin Al-Banjari menyusuri Sungai Martapura dengan menggunakan jukung yang dalam keadaan bocor. Berhari-hari Syekh Jamaluddin Al-Banjari mengarungi Sungai Martapura dengan perahu bocor. Namun perahu tidak tenggelam. Setelah tiba di tujuan desa Dalam Pagar, Martapura, barulah perahu tersebut tenggelam. Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari juga punya andil dalam membuat jalur jalan dari desa Dalam Pagar menuju desa Kalampayan. Bahkan dialah yang membuat atang congkop makam datunya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari wafat tepat pada tanggal 8 Muharram 1348 Hijriah menjelang sholat Asyar di Sungai Jingah. Syekh Jamaluddin dimakamkan di kubah yang dibangunnya jauh sebelum wafat. Kubah ini dulunya dijadikan sebagai tempat penerimaan murid-muridnya. Sobat sanak semuanya, wilayah Kalimantan Selatan memiliki banyak ulama karismatik yang sangat terkenal di penjuru dunia. Salah satunya Mufti Muhammad Arsyad bin Mufti Muhammad As'ad yang lebih dikenal dengan sebutan Tuan Mufti Arsyad Lamak, yang makamnya terletak di Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Datu Arsyad Lamak adalah seorang ulama besar dan cucu dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan, dari garis ibunya yang bernama Sarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah Al-Banjari. Dari silsilah Datu Arsyad Lamak lahir di Martapura dari pasangan Mufti Muhammad As'ad dengan Sarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari. Datu Arsyad Lamak termasuk cucu Syekh Muhammad Arsyad yang mewarisi ilmu-ilmu datunya dan ayahnya dan menghimpun antara syariat dan hakikat. Datu Arsyad Lamak belajar di Tanah Suci Mekah beberapa tahun lamanya. Di antara guru-gurunya adalah Syekh Ahmad Ademyati atau Mufti Syafi'iyah, Asyekh Yusuf, dan Asyekh Ar-Rahbini. Ketika beliau tiba dari menuntut ilmu di Tanah Suci, Datu Arsyad Lamak kemudian diangkat oleh Sultan Banjar menjadi mufti di Kerajaan Banjar. Selain sebagai ulama, Datu Arsyad Lamak juga dikenal sebagai seorang pahlawan dan seorang ulama yang berani menegakkan yang hak dan memberantas yang batil. Beliau selalu menegakkan dan menjalankan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menegakkan prinsip menyerukan untuk berbuat kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran. Di samping jabatannya sebagai mufti di Kerajaan Banjar, Datu Arsyad Lamak juga mengajar di dalam bidang berbagai ilmu agama. Di antara muridnya adalah Sultan Adam Al-Wasik Billah. Datu Arsyad Lamak pernah menikah dengan beberapa orang perempuan, yaitu Tilamah di Muara Sungai Pemintangan, namun tak mendapatkan keturunan. Kemudian beliau menikah lagi di Sungai Karyas dengan seorang perempuan cantik yang bernama Tuan Inur atau saudara Anang Jakpar, ayahnya Haji Mahmud Thoyib, Lok Bangkal, seorang berilmu lagi mulia, juga tidak memperoleh keturunan. Kemudian beliau menikah lagi di Balimau Kandangan dengan Tuan Rahimah, juga tidak memperoleh keturunan. Kemudian beliau menikah di Martapura dengan Ummu Salamah bin Mufti Haji Ahmad. Dari istri putri seorang ulama besar inilah beliau mendapatkan 7 orang anak, yakni 3 orang putra dan 4 orang putri.
Anak Datu Arsyad Lamak diantaranya Hafsah, Haji Usman, atau seorang yang berilmu lagi mulia, Khadijah, Saidah, Kiai Haji Muhammad Hashim, Safura atau istri Datu Landak, dan Haji Abdul Muthalib. Datu Arsyad Lamak memiliki sifat-sifat kemuliaan seperti pemurah, pengasih, lemah lembut, sabar, dan seorang ulama yang wara, sehingga beliau selalu dikasihi oleh saudara-saudaranya, terutama adiknya yang bernama Haji Sakdudin, Kubah Taniran Kandangan. Beliau juga dikenal dengan sifat kasih sayang terhadap sesamanya, lemah lembut dalam berbicara, pemurah, adil terhadap yang benar, dan keras terhadap orang yang berbuat salah. Walhasil, dengan sifat yang dimiliki Datu Arsyad Lamak tersebut, sehingga beliau dikasihi semua lapisan masyarakat dan para pejabat. Pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman bin Sultan Adam yang memerintah sekira tahun 1857-1859 Masehi atau sekira tahun 1274-1276 Hijriah, Datu Arsyad Lamak bercita-cita akan pergi ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sebelum pergi, beliau lebih dahulu mengunjungi kakak tertuanya, yakni Haji Abu Tolah, seorang yang sangat berilmu, yang ketika itu masih menetap di Pagatan. Kunjungan Datu Arsyad Lamak kepada kakak tertuanya sebagai perwujudan sifat-sifatnya yang selalu menghormati dan memuliakan saudara tuanya dan rasa kasih sayangnya terhadap kakak dan sesamanya. Namun setibanya di Pagatan, Datu Arsyad Lamak mendapat sakit yang membawanya sampai meninggal dunia dan akhirnya dimakamkan di Pagatan. Menurut catatan Haji Ismail Khotib, seorang yang berilmu dan mulia, Tuan Mufti Haji Muhammad Arsyad atau Datu Arsyad Lamak berpulang ke rahmatullah pada hari Sabtu 23 Rabiul Awal 1275 Hijriah di masa pemerintahan Sultan Abdurrahman bin Sultan Adam, atau kira-kira 48 tahun setelah wafatnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang wafat pada 6 Syawal 1227 Hijriah. Makam Datu Arsyad Lamak telah dibuatkan kubah oleh cucu beliau, yaitu Mufti Indragiri Riau, Kiai Haji Abdurrahman Siddiq atau Datu Sapat, yang sekarang direnovasi secara permanen oleh pemerintah daerah. Makam beliau terletak di bibir pantai Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, yang tak jauh dari pusat kota. Hingga saat ini, makam Datu Arsyad Lamak di Pagatan menjadi satu tujuan wisata religi yang selalu diziarahi oleh masyarakat dari berbagai pelosok.